Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Bapa yang baik, kesetiaan-Mu lah yang membawa kami pada pagi hari ini untuk melihat betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Tim praise worship yang sangat luar biasa. Mari kita berikan aplaus kepada tim praise worship kita pada hari ini. Saya percaya mereka mempersiapkan sebuah tim untuk melayani ribuan jemaat di tempat ini. Dan hal yang sama juga saya mempersiapkan diri untuk khotbah pagi hari ini untuk jiwa-jiwa yang lebih banyak. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kita menyembah Allah, kita menyembah Tuhan yang tidak tergoncangkan. Mungkin kita merasa bahwa kadang-kadang kita di gereja ini seperti dipengaruhi oleh situasi. Mungkin kita mau melangkah ke gereja, kita lihat cuaca, cuaca sedang ini, izin dulu lah.
Atau mungkin kita mau ke gereja, suasana hati kita sedang tidak baik. Sepertinya kurang tepat untuk itu. Tapi satu hal yang mau saya katakan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan apapun. Kasih Tuhan kepada kita itu sudah jelas. Dan Dia sudah melakukan itu, sudah memberikan itu jauh sebelum kita ada. 2000 tahun yang lalu Dia sudah selesaikan. Dia sudah putuskan mengasihi, mencintai saudara. Bahkan Allah sudah putuskan memberikan, menganugerahkan anaknya sendiri. Dan itulah yang menjadi perdamaian antara Allah dengan saudara, antara Allah dengan kita pagi hari ini, sehingga kita bisa bernyanyi, sehingga kita bisa bersuka cita, sehingga kita bisa berkata bahwa Allah itu setia, Allah itu berkuasa, Allah itu bahkan Dia memberikan penolong kepada setiap kita, supaya kita mampu, bukan mampu hanya saja mampu melewati kehidupan ini, tapi supaya kita mampu melihat kehadiran Allah dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang mau saya ceritakan pagi hari ini, saya mempersiapkan khotbah yang mau saya sampaikan adalah kita mau mengerti dominasi Yesus dalam hidup kita, dominasi Yesus dalam hidup kamu, dominasi Yesus dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar di belahan dunia Eropa sana ada suatu peperangan di mana di sana berebut dominasi. NATO dengan kekuatannya membuat satu permufakatan, mereka ingin mendominasi wilayah itu. Rusia dengan kekuatan yang ada juga ingin membuat satu dominasi atas wilayah itu, atas negara itu. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya dominasi, dominan. Yesus perlu dominan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus tidak dominan, maka yang lain akan dominan, permasalahan akan dominan, hal-hal yang buruk akan dominan, kuasa kegelapan akan dominan. Tapi Bapak Ibu Saudara, putuskan bahwa pagi hari ini yang harus dominan dalam hidup Bapak Ibu Saudara adalah Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya mau cerita di tempat ini bahwa di tempat ini kita sedang menggalakkan satu program yang namanya KK. Banyak hal yang sudah kami belajar dari program itu. Dan kami sedang merencanakan bahwa program ini tidak hanya berhenti di GKKI Hospital. Kita ingin program ini juga menjadi suatu program yang bisa memberkati BPD Sumbaris. Kita juga ingin program ini menjadi suatu program yang bisa memberkati GKKI secara nasional. Bahkan program ini kita juga percaya bisa menjadi salah satu bagian daripada International Fellowship. Maka Bapak Ibu Saudara, kita ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mencari, untuk rindu masuk dalam persekutuan atau program-program yang sedang gereja dalam. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara, kalau suatu waktu nanti peserta-peserta kakak ada di komunitas lain, ada di gereja cabang lain, bahkan ada di gereja pulau lain, Bapak Ibu Saudara jangan bilang, kok kami tidak pernah diajar. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, melalui program kakak itu, kami melihat begini, ada satu pertumbuhan yang saudara dan saya, yang jemaat tidak bisa dapatkan di gereja. Karena gereja ini, khotbah dari depan ini sifatnya searah. Saya nggak tanya jawab kepada Bapak Ibu. Tapi di program kakak, kita ajak setiap orang yang hadir untuk cerita apa yang menjadi rema dari firman Tuhan yang kita sedang renungkan, yang kita sedang bahas menurut pemahaman Bapak Ibu. Kita tidak menilai pemahaman Bapak Ibu, tapi seiring berjalannya waktu kita ingin bahwa Bapak Ibu Saudara
bertumbuh dari pemahaman akan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja ini adalah gereja yang saya lihat sebagai gereja yang melatih pemimpin-pemimpin baru. Gereja ini saja adalah sebuah gereja yang melatih pelatih di zamannya. Kita ingin anak-anak kita, anak-anak yang bergereja di tempat ini, kita ingin mereka bertumbuh. Bukan lagi seperti masa ketika kita waktu ikut sekolah minggu pada zaman kita. Ketika kita waktu zaman remaja pada zaman kita dulunya. Tapi kita ingin anak-anak sekolah minggu kita, remaja kita, pemuda kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan mengalami pertumbuhan yang terakselerasi, yang pertumbuhan yang mendalam, pertumbuhan yang lebih cepat. Kita tidak ingin generasi di tempat ini kalah dengan pertumbuhan dunia ini. Kita tahu pertumbuhan dunia ini begitu cepat. Bahkan banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi pikiran kita, yang mungkin bisa mempengaruhi hati anak-anak kita, yang mungkin bisa mempengaruhi kerohanian generasi-generasi yang akan datang. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai bagian daripada keluarga, kita harus mengajar mereka, melatih mereka, bahkan menuntun mereka supaya mereka pada zamannya tampil menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang kesukaannya ialah kabar baik, yaitu kabar baik, kabar kesukaan yang daripada Tuhan. Kalau saudara kembali lagi ke tema khotbah saya, pagi hari ini kita mau terima dominasi Yesus dalam hidup setiap kita. Hal yang pertama yang harus kita lihat adalah kamu, saya adalah milik Yesus. Hal yang pertama kita harus terima adalah kita harus akui bahwa kami adalah milik Yesus. Mari kita lihat Roma 7 ayat 4. Kalau saudara, saya mengulas dengan cepat apa yang pernah kami bicarakan di pertemuan kakak. Pertemuan kakak itu adalah pertemuan setiap hari Selasa malam, dan saya akan dengan cepat membahasnya karena saya tahu Bapak Ibu Saudara ada yang tidak datang, ada yang datang. Tapi biar kita sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku jemaat GKKI PLN Rosdal, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka, kalau engkau mengatakan bahwa engkau adalah orang percaya, orang yang percaya kepada Yesus, engkau sudah mati. Tapi tidak berhenti di engkau sudah mati. Engkau mati bukan secara jasmani, engkau mati oleh karena kematian Yesus, oleh karena pengorbanan tubuh Kristus. Sebab 2000 tahun yang lalu Yesus telah memberikan tubuhnya, telah memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib. Jadi engkau jangan andalkan keberadaanmu, tapi andalkanlah kematian tubuh Yesus itu. Kematian Yesus itu adalah kematianmu untuk hukum Taurat, bukan kematian secara jasmani. Tapi engkau sedang bersama-sama mati di kayu salib bersama Yesus, sebab Yesus telah mati. Bapak Ibu Saudara, kenapa Bapak Ibu Saudara harus mati dulu? Supaya Yesus bisa menebus, supaya Yesus bisa mengangkat saudara menjadi miliknya, menjadi kepunyaannya. Itu penting. Kalau engkau tidak mati dan engkau tidak percaya bahwa kematianmu adalah kematian Yesus di kayu salib, maka engkau akan menjadi dua kaki, kadang di sebelah sini, kadang di sebelah sini, kadang di Yesus, kadang di dunia ini. Maka engkau harus dengan satu hati yang bulat berkata bahwa aku sudah mati di dalam Yesus yang sudah menjadi
korban di kayu salib. Dan Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus tidak berhenti hanya pada kematian, tapi firman Tuhan berkata bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur. Dialah pokoknya, dan engkau adalah caranya. Engkau yang akan berbuah melalui pengenalanmu akan Yesus, melalui pengenalanmu akan kebenaran firman Tuhan. Pengenalan kita atas kebenaran firman Tuhan membawa kita pada satu pemahaman untuk menerima apa yang telah Yesus kerjakan. Bapak Ibu Saudara, tadi kita dengar pujian kita diajari untuk bersuka cita atas Bapa yang baik. Bagaimana caranya bersuka cita atas kebaikan daripada Bapa itu? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya anak saya bersuka cita atas kebaikan saya? Tentu anak saya merasakan apa yang saya berikan. Dan Bapak Ibu Saudara, cara yang paling jos, yang paling mutakhir untuk bersuka cita atas apa yang Tuhan lakukan, yaitu dengan menerima apa yang telah Tuhan kerjakan. Jadi bukan sesuatu apa yang saudara dan saya bisa kerjakan. Yang bisa Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan itu adalah buah pengenalanmu atas apa yang Tuhan lakukan. Jadi kita jangan bolak-balik. Kita seolah-olah menyenangkan Tuhan, bersuka cita atas apa yang baik yang kita lakukan. Tidak. Tetapi cara kita bersyukur kepada Tuhan adalah dengan menerima dan menerima apa yang telah Tuhan kerjakan. Hal yang kedua yang mau kita lihat adalah pemilik kita, pemilik kamu dan pemilik saya dalam posisi siap memberi. Bapak Ibu Saudara, ini penting bahwa Tuhan yang kita kenal itu, dia posisi siap memberi. Dia bukan pada posisi siap meminta. Dia bukan pada posisi siap untuk menguji saudara, tapi dia mengambil posisi siap memberi. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Bapamu yang di surga itu dalam posisi siap memberi. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita mungkin meminta sesuatu kepada Bapa dalam hati kita, dalam doa kita, dalam nyanyian kita, dalam berbagai macam. Tapi Tuhan juga mengerti kedalaman hatimu. Permintaan dalam hatimu saja Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara, tidak usah berkecil hati. Kalau firman Tuhan menganalogikan, mengibaratkan bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat, tapi engkau sebagai orang jahat sendiri pun, kalau anakmu meminta sesuatu, pasti engkau memberikan sesuatu yang baik. Kalau engkau yang jahat saja mengerti atau mau memberikan sesuatu yang baik, apalagi Bapamu yang sangat baik itu, apalagi Tuhan yang sungguh amat baik itu, bukankah Dia tidak akan memberikan yang terbaik untuk saya dan saudara? Jadi Bapak dan Saudara, posisi Tuhan adalah posisi yang jelas. Dia sedang dalam posisi siap untuk memberi kepada Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Bapak Ibu Saudara berinteraksilah dengan penolong kita,
penolong kamu, penolong saya. Bapak Saudara, kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang harusnya tidak pernah merasa kesepian. Harusnya tidak pernah merasa sendiri seperti pujian tadi. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam kesendirian kita. Kalau kita merasa kita sedang sendiri, maka datanglah kepada Tuhan dan sadari bahwa ada penolong yang Tuhan janjikan. Dan bahkan penolong itu bersama-sama dengan saudara, bersama-sama dengan saya, dan penolong itu diam di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus kenali penolong itu. Siapa penolong yang Tuhan janjikan itu? Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam dalam. Bapak Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan satu penolong kepada murid-muridnya, pada orang percaya. Dan penolong yang sama saat ini ada menyertai Bapak Ibu Saudara. Bahkan penolong itu hidup di dalam setiap Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa bahwa engkau sedang hidup sendiri, melewati hari-hari yang mungkin sulit, hari-hari yang mungkin penuh tantangan, bahkan hari-hari yang mungkin membuat engkau sedih. Tetapi sadarilah bahwa ada penolong yang telah Tuhan berikan, yaitu penolong yang Tuhan sebutkan dengan Roh kebenaran, yang senantiasa menyatakan tentang Allah yang benar, bahwa Allah sanggup menolong, bahwa Allah sanggup memberkati, Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup mengangkat engkau, Allah sanggup menjamin masa depanmu. Itulah penolong, itulah ciri-ciri penolong. Jadi kalau engkau curiga dengan Tuhan, curiga dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, engkau mungkin berkata, kok hidup saya ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan? Apakah Tuhan sedang melakukan hal-hal yang jahat terhadap saya? Tidak, Tuhan tidak pernah melakukan mereka-reka hal-hal yang jahat dalam hidupmu. Tapi Tuhan berjanji bahwa dalam keadaan apapun, ada penolong yang sudah Dia berikan, yang sanggup membawa saya dan saudara dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Luar biasa, saya memang berapi-api kalau khotbah ini. Saya nggak tahu kalian berapi-api atau merasa di sini. Haleluya. Perkara yang keempat yang langsung kita bahas adalah kita, kamu saya, hidup dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Ada banyak ayat yang harus kita bahas karena saya coba rangkum ayat pembahasan di KK selama Februari sampai Juni. Jadi ya Bapak Ibu tahan-tahankan dikit lah. Ya kalau enggak ya datang ke KK kan gitu. Daripada kita bahas lagi di sini. Kalau saya hanya rangkum sampai ini aja, Mei Juni aja, nanti kemarin itu tempat istilah yang mari kita lihat Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Oke. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, kita hidup dalam kerajaan anaknya yang terkasih, yaitu kerajaan terang. Bapak Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan yang melepaskan kamu dari kuasa kegelapan. Bapak Saudara, ketika saya lihat ayat ini, Tuhan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Katakanlah kuasa kegelapan itu di sebelah kiri podium ini. Kerajaan terkasih itu di sebelah kanan. Saya pada posisi di sini. Sebelum mengenal Yesus, saya posisi di sini. Dan firman Tuhan berkata, Dia yang melepaskan saya. Dia lepaskan keterikatan saya atas setiap sesuatu yang gelap. Mungkin di sini saya melihat masa depan ini sepertinya gelap. Bisnis ini gelap. Pelayanan ini sepertinya sama-sama seperti gelap, tapi seperti sedikit terang. Tapi firman Tuhan berkata, Dia yang melepaskan engkau, tapi Dia tidak hanya saja melepaskan. Karena takut mungkin kalau dilepaskan saja masih berputar-putar di kegelapan itu. Tapi Dia bilang di firman Tuhan berkata, Dia pindahkan engkau. Dia pindahkan engkau kepada kerajaan anaknya yang terang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah putuskan menerima Yesus atau Tuhan sebagai juru selamat, maka tidak ada cerita pelan-pelan berubah, pelan-pelan. Tidak ada cerita pelan-pelan berubah. Ketika engkau sudah menyadari bahwa Yesus adalah juru selamatmu, Yesus adalah Tuhan, maka pada saat itu juga engkau sedang dipindahkan menjadi anak-anaknya, menjadi ahli warisnya, menjadi kepunyaannya. Dan engkau layak menerima apa yang sudah Tuhan kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah ikut Tuhan, terus sudah ikut Tuhan masih kadang merokok, kadang enggak. Kenapa masih merokok? Ya pelan-pelan kata pendeta berubah. Nggak ada istilah pelan-pelan. Ketika engkau putuskan untuk menerima Tuhan, Tuhan juga sanggup memisahkan engkau dari kuasa keterikatan akan rokok itu. Tuhan juga sanggup memisahkan engkau dari keterikatan akan pornografi itu. Tuhan juga sanggup memisahkan engkau dari keterikatan akan rasa kemiskinan itu. Tuhan juga sanggup memisahkan engkau, bahkan memindahkan engkau kepada masa depan yang penuh pengharapan itu. Dan engkau jangan lagi merasa bahwa masa depan ini seolah-olah tidak ada ujungnya, tidak ada jaminannya. Tapi percayalah bahwa engkau sudah Tuhan pindahkan dan engkau berada di dalam kerajaan yang terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuasa kegelapan dan kerajaan terang ini dua hal yang sangat kontras. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat kegelapan, berarti Bapak Ibu Saudara tahu persis tentang suasana terang. Jadi kalau saudara sudah ada di dalam kerajaan anaknya ini, kalau saudara sudah ada di dalam kerajaan terang ini, kalau saudara sudah ada di dalam Yesus sebagai terang hidup saudara, gak usah bilang ini yang gelap-gelap ini juga kita gak tertarik lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kadang kita berkata, apakah ketika sudah terima Yesus, kita tidak lagi akan jatuh ke dalam pencobaan? Mungkin engkau akan jatuh dalam pencobaan, tapi Yesus, Tuhan sudah menjanjikan engkau ada di kelompok, engkau ada di bagian daripada kerajaan terang. Mungkin perasaanmu seolah-olah engkau sedang masuk dalam keterikatan kuasa kegelapan. Itu hanya perasaan, itu hanya tipuan.
dari iblis yang mencoba mengelabui pikiranmu. Tapi pada pagi hari ini sadarilah bahwa engkau sudah pasti ada di dalam Yesus. Dan kalau engkau ada di dalam Yesus, engkau ada di dalam kerajaan terang. Maka masa depanmu, ekonomimu, anak-anakmu, engkau akan melihat dari pandangan Yesus, dari perspektif di mana Yesus ada di dalam engkau. Bagaimana Yesus melihat mereka, begitu juga engkau melihat masa depanmu, pelayananmu, pekerjaanmu, semuanya hidupmu. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apakah Pak Supri ini tidak pernah dalam hal-hal yang gelap? Saya mau katakan, banyak juga yang gelap. Tapi satu hal yang membuat saya bisa bicara seperti itu dari depan ini, karena saya tahu bahwa Allah punya kekuatan, bahwa Tuhan punya kekuatan. Dan pertanyaannya, di manakah kekuatan Allah itu? Kalau Tuhan punya kekuatan, bagaimana saya mendapatkan kekuatan Allah itu? Bagaimana kekuatan Allah itu mendominasi hidup saya? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 17. Inilah kekuatan Allah. Oke, Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kekuatan Allah ada di dalam Injil. Apa itu Injil? Injil sering dikatakan kabar baik. Kenapa Injil menjadi kabar baik? Sebab Allah dengan begitu tulusnya telah menganugerahkan anaknya. Jadi Injil itu berbicara tentang kabar baik tentang Yesus. Apa yang Allah lakukan lewat Yesus dari kelahirannya sampai kematiannya dan kebangkitannya. Bahkan sampai dia duduk di sebelah kanan Allah dan saat ini berkuasa. Dan dia hidup di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Itulah kabar baik itu. Kabar baik itu adalah Injil. Injil yang berbicara tentang Yesus. Dan Yesus selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Bapa di surga. Kehebatan Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Itulah kerajaan Allah. Jadi kalau saudara dan saya ingin melihat kekuatan Allah mendominasi hidup Bapak Ibu Saudara, mari belajar Injil, belajar firman Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan, dan datang ke pertemuan-pertemuan kakak. Bapak Ibu Saudara, ada satu yang menarik dari pertemuan kakak itu. Seperti yang saya bilang tadi begini, saya tadinya tidak mengerti. Kalau begini kan, kalau saya ngomong kan, saya nggak terlalu mengerti apakah Bapak Ibu Saudara memahami dengan benar, atau apakah Bapak Ibu Saudara bisa menangkap ya berapa persen. Katanya kalau misalnya dalam seminar itu, kalau misalnya seminar 1 jam, kemampuan kita untuk menangkap itu rendah. Jadi kita nggak bisa menangkap 100%. Nah, jadi kalau misalnya saya mau bicara misalnya 1 jam atau 2 jam, nah kalau misalnya saya bicara 1 jam, mungkin Bapak Ibu Saudara hanya bisa nangkap 70%. 70% itu pun udah tinggi. Nah kalau misalnya 2 jam, wah itu 70%-nya berapa lagi kan? Nah, di pertemuan kakak itu kita melihat begini, ketika kita sedang bahas, misalnya lah Roma 1 ayat 16 sampai 17 ini. Nah, kita mendengarkan bagaimana pemahaman Bapak Ibu Saudara tentang ayat itu. Tentu sebelum ke pertemuan itu, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu akan ke pertemuan itu,
sudah tahu akan membahas itu, sudah pasti Bapak Ibu Saudara akan baca. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara baca, sudah pasti direnungkan. Kalau kita renungkan, sudah pasti ada yang nempel di ingatan kita, di pikiran kita. Itulah yang kita sampaikan di KKI. Jadi Bapak Ibu Saudara bukan hanya menyampaikan, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bersedia menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu Saudara juga harus siap untuk mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, apa yang di samping Bapak Ibu dan Saudara sampaikan. Itulah warna-warni daripada kakak ini. Dan saya rindu kakak ini baru kerinduan. Tuhan bilang, yang di dalam hati saya saja, keinginan saya saja, Tuhan tahu. Mari kita lihat keterangan firman Tuhan ya. Mazmur 37 ayat 4. Oke, firman Tuhan berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Keinginan hati kita bermacam-macam. Bisa kita pendam, bisa juga kita sampaikan, bisa juga kita nyanyikan, atau bisa juga kita tuliskan. Tapi sepanjang itu keinginan hatimu, Tuhan berikan. Nah, saya punya keinginan pertemuan kakak itu akan masuk dalam suatu situasi begini. Dia bisa, saya rindu pertemuan kakak itu masuk kepada komunitas-komunitas seperti ya Kongko tahu? Atau kopi tiam, atau istilah kerennya kafe. Jadi di kafe itu kita coba akan ada orang yang selalu siap bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang kebaikan Tuhan. Dan orang-orang yang di kafe itu sambil menikmati kopi, sambil menikmati teh, mereka juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibahas di sini. Atau bisa juga peserta atau orang yang datang ke kopi tiam itu, ke kafe itu, menjadi salah satu peserta atau pembicara di dalam kafe itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa muncul dalam hati saya? Karena saya ingin, kalau misalnya bapak-bapak atau ada juga ibu-ibu mungkin, atau juga anak-anak muda pergi ke satu tempat atau ke kedai kopi atau ke kopi tiam, dan kadang-kadang kita habiskan waktu kita di situ 1 jam, 1,5 jam. Kita bisa bahas negara ini di situ, kita bisa bahas luar negeri di situ, bahkan kita bisa berdebat di situ. Kita kadang-kadang bisa pulang dengan satu kekesalan. Tapi saya rindu kalau ada kafe itu, maka yang kita bawa pulang, yang kita terima di situ adalah kabar baik. Yang kita dengarkan di situ adalah kabar tentang Tuhan. Dan yang menjadi obrolan di situ adalah Tuhan. Satu hal juga yang mau saya ingin lakukan. Dalam hati saya sebenarnya saya ingin menarik pertemuan kakak ini pada satu kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga. Bapak Saudara, saya ingin keluarga itu larut membicarakan firman Tuhan. Bapak Saudara, di rumah kami membiasakan perjamuan kudus. Mungkin itu asing bagi sebagian orang. Tadinya juga itu asing kok bagi kami. Kami pikir, ini apa perjamuan kudus ini? Bukankah perjamuan kudus yang sudah kita terima, kita lakukan di gereja, itu sudah cukup. Tadinya asing. Dan kita juga melakukannya dengan ya 50-50. Tapi lambat laun saudara, ketika kita menyadari bahwa perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan betapa besarnya pengorbanan Yesus. Perjamuan kudus itu mengingatkan kita
sesuatu di kayu salib, termasuk dosa, kemiskinan, kekhawatiran, ketakutan, segala macam, Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Itulah yang menjadi dasar perjamuan kudus. Kalau ininya dasarnya, kenapa kita enggan melakukan? Sama seperti pertemuan kata ini pada kelompok yang paling kecil. Kalau keinginan kita adalah untuk menyerap, untuk menerima kekuatan Allah itu, maka kenapa kita harus enggan membuat pertemuan-pertemuan di dalam keluarga kita? Mungkin di awal-awal seolah-olah itu asing. Wah, asing mungkin antara suami, istri, anak. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, daripada Bapak Ibu Saudara larut dalam mungkin perdebatan-perdebatan yang mengarah kepada perselisihan, maka Bapak Ibu Saudara lebih bagus habiskan waktu Bapak Ibu Saudara mendalami kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah rumah, di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara. Supaya kalau itu terjadi, maka dominasi Yesus, dominasi kabar baik, dominasi Injil dalam keluarga Bapak Ibu akan semakin bertambah, akan semakin bertambah, dan akan menjadi satu atmosfer, satu keadaan yang mungkin biasa, itu tidak asing lagi. Nah, itulah yang menjadi keinginan saya dari kakak ini. Saya nggak tahu, orang bilang kakak ini apa kakak ini. Tadinya saya bilang kabar kesukaan, kabar Kristus, kasih Kristus. Yang mana pun bisa. Saya sih lebih cenderung sebenarnya itu mau bilang Kristen Kudus, supaya lebih spesifik kepada GKKI, karena ini ada dimunculkan di GKKI, tapi supaya tidak terlalu personal, ya kita bilanglah kasih Kristus lebih umum. Tapi kalau misalnya kita bilang misalnya kopi kita, apapun, yang penting tujuan kita adalah membicarakan kebaikan Tuhan. Yang penting tujuan kita adalah mendalami kebenaran firman Tuhan. Gak penting penamaan itu adalah sesuatu yang bisa disesuaikan. Itu yang menjadi kerinduan saya dalam hati saya, dan saya percaya sebelum kata itu go public, saya dengar promotor-promotornya bilang mau bicara kepada ini BPD Sumbaris, ya kalau saudara datanglah di pertemuan Selasa. Oke, selanjutnya Bapak Saudara perlu, kamu perlu berakar dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6-7. Kolose 2 ayat 6-7, firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini telah menerima Kristus Yesus. Atau ada yang masih ragu? Kalau ada yang masih ragu, gak apa-apa, kita bisa doakan. Artinya kita bisa tunggu, kita bisa arahkan. Kalau ada masih ragu. Tapi saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini telah menerima Kristus Yesus. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi, karena kita sudah menerima Dia, sudah menerima Yesus, maka firman Tuhan berkata, hidup kita pun, hidup artinya mau kita sedang berjalan, mau kita sedang duduk, mau kita sedang beristirahat, keseluruhan hidup kita hendaknya ada di dalam Yesus. Mau kita dalam berjualan, mau kita sedang bekerja, sedang berbisnis, sadari bahwa hidup kita sedang ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya dikatakan tadi dalam Mazmur tadi dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Jadi artinya kalau misalnya engkau sedang dapat penambahan mobil,
Kamu bisa berkata bahwa karena Tuhan mobil ini ada. Mungkin kau sedang mendapat orderan dari pelangganmu, dari customermu, atau engkau sedang mendapatkan bisnis tender yang besar. Engkau bisa berkata karena Tuhan maka bisnis ini terjadi. Jadi engkau tidak bisa sombong terhadap apa yang engkau capai dalam hidupmu. Engkau selalu berkata karena Tuhan. Nah, dikatakan di sini di ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan berkata, hendaklah engkau berakar. Bapak Ibu Saudara, kalau ini adalah tanaman hidup. Bapak Ibu Saudara, di bawah ini ada akar yang mungkin kita tidak bisa hitung, dan kita juga nggak tahu kapan dia sedang bertumbuh, sedang menjalar. Kita nggak sadari itu. Firman Tuhan berkata, kalau kita ada di dalam Yesus, kamu nggak sadari bahwa engkau sedang menebarkan akarmu. Akarmu sedang merambat, baik akar yang besar, sedang, atau mungkin akar kecil-kecil. Dan keseluruhan akar ini dikatakan keseluruhan akar itu, akar di dalam Dia dibangun, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan ke kamu, dan hatimu melimpah dengan syukur. Lalu sekarang, kalau engkau sedang berakar di dalam Tuhan, bahwa engkau sedang mempersiapkan dirimu untuk menyerap sari-sari yang Putri ketawa kita menyerap. Enggak, Putri harapkan saya bilang istilah lain, tapi saya enggak. Karena perumpamaan saya adalah akar ini. Nah, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Kalau engkau sedang hidup di dalam Tuhan, engkau sedang hidup di atas Tuhan, engkau juga sedang berakar, dan engkau sedang menyerap sari-sari untuk kebutuhan ini, untuk kebutuhan pertumbuhan ini. Sama seperti engkau, kalau engkau sedang tumbuh, engkau sedang hidup di dalam Tuhan, akarmu sedang menyerap apa-apa yang telah Tuhan sedang nyatakan, Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan Bapak Ibu Saudara ada di dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan engkau berakar di dalam Tuhan. Yang terakhir, kalau yang terakhir kan langsung ingat. Bapak Ibu Saudara, ada waktunya saudara untuk menyerahkan. Ada waktunya saudara untuk menerima. Jangan ketika saudara harusnya menyerahkan, saudara ambil posisi menerima. Jangan. Kalau saudara pada posisi menerima, hendaklah menerima. Kalau saudara posisi menyerahkan, ambil posisi menyerahkan dan lakukan itu. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus ayat 5, 1 Petrus 5 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, serahkan. Kalau engkau merasa ada kekhawatiran dalam hidupmu, langsung serahkan itu. Jangan ambil posisi menerima kekhawatiran. Tapi firman Tuhan berkata, serahkan itu kepada Tuhan. Jangan salah posisi. Tapi Tuhan berkata, aku telah memberikan keselamatan masa depan yang penuh pengharapan. Jangan takut. Engkau terima itu. Ambil posisi menerima. Bahwa engkau adalah umat kepunyaan Allah. Terima predikat itu. Jangan pula engkau adalah umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudara ragu. Tapi ketika dia bicara tentang kekhawatiran, itu aja yang ini.
yang direnung-renungkan, itu aja yang dipikir-pikirkan. Tapi firman Tuhan berkata, ketika engkau ada waktunya engkau menyerahkan dan ada waktunya engkau menerima. Dan firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekuatanmu kepada-Nya, sebab Dia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan kata memelihara ini Bapak Ibu Saudara, ini tingkatannya begini. Memelihara itu seperti terlalu tinggi. Jadi begini, biasanya kan kita bilang memelihara itu kepada tumbuhan, kepada hewan. Ya kalau misalnya kita ada hewan peliharaan, kan hewan yang biasa kita bilang pelihara, atau tumbuhan atau tanaman. Firman Tuhan berkata, Dia yang memelihara kamu. Artinya begini, bahwa di dalam Tuhan kamu ini tidak dapat berbuat apa-apa, gitu loh. Jadi kamu itu seperti harusnya pada posisi berserah, tidak ada apa-apanya kamu di dalam Tuhan. Artinya kalau dibandingkan Tuhan ini dengan kamu, dikatakan Tuhan yang memelihara. Bahkan sama anak-anak kita saja kadang-kadang orang tidak bilang, misalnya Pak Supri udah berapa anaknya? Anak saya ada 3. Terus orang berani bilang, ya pelihara baik-baik ya. Orang tidak berani mengatakan itu. Tapi orang akan bilang begini, ya syukurilah, ya sekolahkanlah mereka, atau ya rawatlah paling tidak. Tapi bukan bilang pelihara. Tapi firman Tuhan ini berkata begini, Tuhan yang memelihara. Bapak Ibu Saudara tahu yang saya maksud? Bahwa kata memelihara itu artinya posisi Tuhan memelihara itu terlalu tinggi. Artinya Dia begitu tahu, bahkan bukan hanya saja dari fisikmu, tetapi kedalaman hatimu pun Tuhan tahu. Makanya Dia bisa pelihara. Bahkan akar-akarnya pun tahu Dia. Jadi kita kadang-kadang merasa bahwa di dalam Tuhan ini kita masih bisa berbuat seolah-olah kita yang melakukan, kita enggak. Tapi kalau kita menyadari pemeliharaan Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan tahu dan Tuhan sanggup memberikannya sesuai dengan apa yang diinginkan hati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi setiap kami. Firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Firman-Mu yang membebaskan kami, supaya kami mengenal Injil keselamatan, Injil kabar baik itu. Terima kasih Bapak, firman-Mu bisa berhenti di tempat ini, tapi firman-Mu akan menjadi rema yang bisa menghidupi setiap hati dan pikiran kami, supaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan satu kemerdekaan, kami pulang dengan satu pegangan, bahwa kami harus hidup di dalam Tuhan, bahwa hidup kami harus berakar di dalam Tuhan, supaya kami bisa melihat, supaya kami bisa menyerap apa yang telah Tuhan sediakan. Bapak terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.